nanti langsung pada latar belakang sedikit saja. Terus bab 2 dari penjelasan menyampaikan yang terkait dengan yaitu AKPL dari isu, terus nanti PKL. AKPL, terus Ah, eh, HPKL, Pak. terus dilanjutkan dengan yang namanya apa itu USG, terus metrik dan lain sebagainya. Jadi tidak usah semuanya. Baik, mari Mas Lutfi, waktu kami persilahkan mulai jam saya 8 lebih 7 menit. Monggo Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Junaidi, juga Bapak Dadan dan Ibu Lili, dan segala perangkat operator yang terlibat di dalamnya. Izin membagikan PPT, nggih. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Dadan selaku mentor, juga Bapak Junaidi selaku coach, juga Ibu Lili selaku penguji dari peserta. Perkenalkan, nama saya Dovir Lutfi. Saya dari KUA Kecamatan Pituruh sebagai penghulu ahli pertama. Saya merupakan peserta Latsar angkatan ke-14 gelombang 3 kelompok 2. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan RA saya yang berjudul Optimalisasi Media Sosial KUA Pituruh sebagai sarana dan sumber informasi publik. Dan untuk selanjutnya, runtutannya yaitu kita akan memulai dengan latar belakang, kemudian profil instansi, tusi, identifikasi isu, dan sebagainya. Latar belakangnya yaitu ASN dituntut untuk profesional, adaptif, dan fleksibel berkaitan dengan UU ASN nomor 21 tahun 2023. Kemudian peraturan dasar ini juga tergantung dalam LAN nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kemudian selanjutnya kita mengidentifikasi isu-isu aktual, dan selanjutnya kegiatan aktualisasi dan habituasi. Singkat saja, KUA Kecamatan Pituruh terletak di Kecamatan Pituruh, Desa Pituruh, yang merupakan kecamatan paling ujung dari Purworejo, yang di sebelah barat berbatasan dengan Kebumen dan di sebelah utara berbatasan dengan Wonosobo, yang terdiri dari 49 desa. Baik, untuk selanjutnya, ruang lingkup tusi penghulu secara singkat yaitu mencatat peristiwa pernikahan, melaksanakan pernikahan secara Islam, kemudian melaksanakan bimbingan perkawinan, dan memberikan nasihat keagamaan kepada masyarakat, serta melayani konsultasi hukum Islam dan bimbingan syariah. Untuk selanjutnya, saya mengidentifikasi isu yang ada di lingkungan KUA yang berkaitan dengan tusi saya, yang berjumlah 5 isu. Isu-isu itu antara lain isu pertama tentang kurang optimalnya media sosial KUA Pituruh sebagai sarana dan sumber informasi publik. Kemudian isu selanjutnya minimnya sistem monitoring pasca mediasi konflik. Kemudian isu selanjutnya kurang optimalnya partisipasi calon pengantin dalam aplikasi SIMKAH. Kemudian isu selanjutnya belum tersedianya bimbingan perkawinan berbasis digital. Dan isu yang terakhir belum optimalnya digitalisasi arsip nikah di lingkungan KUA. Isu 5 tersebut merupakan smart ASN semua. Kemudian kita dari kelima isu tersebut, kita menggunakan analisis isu metode APKL, yang dari kelimanya di peringkat pertama ternyata tentang
isu kurang optimalnya media sosial KUA Pituruh sebagai sarana dan sumber informasi. Kemudian kita juga menggunakan analisis isu metode USG, yang dari USG ini peringkat pertama atau poin tertinggi tetap pada kurang optimalnya partisipasi calon, kurang optimalnya media sosial KUA Pituruh sebagai sarana dan sumber informasi di publik. Kemudian untuk selanjutnya kita menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui kendala-kendala dari berbagai lini. Kendala-kendala tersebut kemudian kita tulis, yang mana berkaitan tentang atau manusia, tentang kurang optimalnya media sosial KUA sebagai sarana informasi tersebut. Kendalanya ada beberapa poin. Yang pertama, belum optimalnya penerapan smart ASN, kemudian minimnya budaya digital, juga sikap berakhlak yang belum memadai. Kemudian terkait metode, kendalanya tidak ada SOP media sosial, kemudian belum adanya jadwal, juga minim panduan bermedia sosial. Kemudian terkait kendala dari media, ada jadwal konten yang belum ada, kemudian perangkat teknologi kurang memadai, dan minim panduan media sosial. Kemudian dari segi lingkungan, koordinasi antar lini kurang, minimnya budaya digital, dan belum adanya instruksi. Dari diagram Wishbone tersebut ternyata tidak hanya satu yang merupakan kendala, ada beberapa hal yang merupakan komplikasi yang menyebabkan kendala tersebut terjadi. Kemudian langsung pada tahapan selanjutnya kita menyediakan gagasan kreatif penyelesaian core issue, di mana core isunya tadi adalah optimalisasi. Core isunya adalah kurang optimalnya pemanfaatan media sosial KUA sebagai sarana dan sumber informasi. Kemudian kita gagasan kreatifnya ada 5 tahapan untuk menyelesaikan core issue tersebut. Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kondisi terkini tentang kondisi media sosial, termasuk di dalamnya hanya ada Instagram, itu pun kurang kurang teroptimalkan, juga belum adanya media sosial Facebook, juga TikTok, yang mana merupakan dari ketiga media sosial tersebut ada tujuan atau ada kecenderungan masyarakat memiliki media sosial yang mana masing-masing. Kemudian Lagi Mas, 4 menit lagi. Kemudian selanjutnya kita menyusun SOP tentang pedoman pemanfaatan media sosial. Kemudian selanjutnya kita memproduksi konten media sosial. Kemudian selanjutnya menyusun jadwal, dan selanjutnya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap yang telah berjalan konten-konten tersebut dan penyampaian informasinya. Kemudian untuk matrik rancangan aktualisasi ada beberapa kegiatan yang termasuk di dalamnya, yaitu kegiatan mengidentifikasi tersebut. Kita membuat akun, kemudian koordinasi bersama dengan mentor dan menganalisis kendala teknis. Yang outputnya laporan kebutuhan dan laporan hasil koordinasi. Kemudian yang kedua menyusun SOP, kita menyusun SOP, kemudian melakukan review, yang outputnya dokumen SOP resmi. Kemudian produksi konten, kita membuat konten, melakukan quality control, yang outputnya konten media sosial berkualitas siap tayang. Untuk selanjutnya materi rancangannya yaitu kita melakukan penjadwalan distribusi, yang outputnya kalender atau jadwal konten distribusi dengan baik dan benar. Kemudian kita yang tahap terakhir melakukan monitoring evaluasi, gunanya untuk melakukan perbaikan ke depannya. Kemudian untuk jadwal aktualisasi kita melakukan kegiatan identifikasi pada hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian menyusun SOP pada hari ke-4 sampai ke-8. Kemudian pada hari ke-9 sampai 13 kita melakukan produksi konten media sosial. Kemudian kegiatan selanjutnya kita penjadwalan pada hari ke-14 sampai 18, dan hari seterusnya kita melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kepada mentor, penguji, juga coach untuk memberikan saran, memberikan masukan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Lutfi
Selanjutnya Pak Kepala KUA selaku mentor untuk memberikan penguatan. Monggo Pak Kepala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipresentasikan oleh saudara Dr. Lutfi atau Mas Lutfi bahwa sesungguhnya media sosial yang ada di KUA Futuro sudah berjalan. Memang optimalisasi yang dibangun di sini adalah gagasan tentang bagaimana media sosial sebagai sarana penyampaian informasi ke masyarakat betul-betul lebih booming lagi. Karena memang kita berhadapan dengan masyarakat pedesaan yang tidak semuanya bisa mengakses media sosial. Namun demikian, tentu saja karena memang perkembangan zaman, saya lihat apa yang dipresentasikan Saudara Dokir, melihat ada kepekaan terhadap lingkungan, mungkin ingin melihat bahwa KUA sebagai institusi Kementerian Agama yang berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat, ingin membangun sebuah institusi yang betul-betul dirasakan kehadirannya di masyarakat, baik langsung offline maupun online. Jadi media sosial sesungguhnya adalah informasi-informasi yang disampaikan oleh KUA dalam bentuk aplikasi yang digunakan. Ya, memang tadi yang disampaikan ada Instagram, meskipun memang Instagram ini sudah dilaksanakan, sudah berjalan. Tapi memang betul apa yang disampaikan Saudara Lutfi, itu tadi kita berhadapan dengan masyarakat yang tidak semuanya bisa mengakses. Hanya beberapa presentasi dari masyarakat yang menggunakan media sosial tersebut. Jadi tentu saja karena memang perkembangan zaman dan tuntutan juga, saya pikir mungkin ke depan apa yang menjadi core isu bahwa optimalisasi media sosial KUA Futuro sebagai sarana informasi publik. Dan mudah-mudahan ke depan ini betul bisa dibangun dengan konsep-konsep tadi, ada inovasinya, konten-konten yang menarik tentu saja. Jadi selama ini kami di KUA betul-betul memberikan informasi dari berbagai media, medsos tentu saja ya, diantaranya kita sudah punya Instagram, termasuk kita juga ada grup Mudin, grup konferensi desa, itu semua medsos karena itu ada grup WA. Jadi apa yang menjadi harapan kami bahwa masyarakat ingin langsung cepat menerima informasi apapun yang ada di KUA, baik program maupun informasi-informasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, kami sudah menyediakan itu semuanya. Mungkin ke depan apa yang disampaikan oleh Dopir, mungkin ada konten-konten TikTok itu yang belum ada memang, atau media sosial yang lain yang tentu saja sekarang masyarakat akan lebih cenderung tertarik dengan informasi-informasi yang sifatnya visual. Ya, TikTok kan visual, kemudian Facebook juga visual, artinya ada bentuk-bentuk informasi yang disampaikan secara visual yang bisa dilihat dan didengar langsung, tidak hanya sebatas tulisan. Selama ini memang kita menyampaikan informasi di samping Instagram yang sudah kita bangun, ada media yang lain yaitu kita punya grup WA, dan termasuk ketika kita menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masalah pernikahan, data-data administrasi yang memang belum lengkap, kita menggunakan itu juga. Artinya setiap kali calon pengantin itu daftar, kita mencatat nomor WA mereka, bahkan email mereka. Ini dalam arti apa? Untuk apa kepentingannya? Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat informatif, termasuk tadi disampaikan mungkin Mas Dopir belum berjalannya apa seperti win-win offline apa online kita sudah berjalan. Meskipun memang baru dilaksanakan satu kali, tapi kan sudah menginisiasi bahwa kita memang sudah berangkat ke sana. Kita sudah mengarah digitalisasi dalam apapun pelayanan ini, termasuk yang terbaru kemarin kita sudah melaksanakan win-win secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom ya kalau tidak salah. Artinya kita sudah berjalan ke sana. Nah, makanya ada Saudara Lutfi yang baru hitungannya di sini baru 2 bulan ya, artinya baru masih
baru. Jadi mungkin ke depan ya mudah-mudahan KUA bisa eh, berjalan dengan konsep media sosialnya yang betul-betul diterima masyarakat dengan konten-konten yang menarik. Yang mudah-mudahan ke depan betul-betul KUA Pituro bisa memberikan informasi yang terbaik bagi masyarakat, cepat, tepat sasaran, dan murah. Mungkin karena ini murah. Nah, tidak menggunakan anggaran yang begitu besar. Yang penting punya HP, punya Android, dan kita di sini punya WiFi juga. Artinya kan semua informasi tersebut bisa kita gunakan dalam akses media sosial berbagai variannya, TikTok, Instagram, Facebook, kemudian grup-grup WA yang sudah kita bangun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, so, Saudara Lutfi hadirnya di Kawah Pituro yang mudah-mudahan bisa mewarnai Kawah Pituro, bisa membangun sistem informasi secara digital, dan ini menunjang keberhasilan kita sebagai pelayan masyarakat, ya, institusi, lembaga, unit terkecil dari Kementerian Agama yang terdepan di Kementerian Agama yaitu KAWA. Mudah-mudahan ke depan KAWA Oke. Pituro khususnya kita bisa hadir di tengah masyarakat dan bisa memberikan kepuasan dalam hal apapun dalam pelayanan terutama. Jadi informasi yang cepat, tepat sasaran Iya, Pak. dengan media. Waktunya habis, Pak. Nih. Terima kasih atas Nih. kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Terima kasih Pak Kepala. Wah, Pak Mentor. Selanjutnya Mbak Lili selaku penguji untuk memberikan apa istilahnya memberikan hal-hal yang perlu mungkin ditanyakan. Silahkan Mbak Lili. Waktunya monggo 15 menit. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Jun, selamat pagi Pak Dadan. Sehat Pak? Oke, Mas Dovirul. Senyum Mas, jangan tegang banget. Ya, oke. Baik, pertama selamat nggih, jenengan sudah melakukan presentasi paparan, berarti satu tahap sudah dilaksanakan, apapun hasilnya, semoga yang terbaik. Kemudian dari hasil pencermatan paparan jenengan ada beberapa hal yang ingin kami sos. Ya, medsos itu kan luas sekali ya Mas ya. Sekarang ini kita kenal ada TikTok, IG, Facebook, WA itu semuanya medsos. Apakah semua medsos ini jenengan nanti maksimalkan penggunaannya semua atau jenengan fokuskan pada misalnya tadi yang disampaikan ada TikTok dan IG dulu atau jenengan mau di WA grup dulu. Nah, sebaiknya memang ada prioritas ya karena jenengan punya waktu yang cukup terbatas, cuma 1 bulan. Kalau itu bisa jenengan fokuskan ke medsosnya apa, maka jenengan pikirannya nggak akan bercabang-cabang banyak hal yang pengen dilakukan gitu ya Mas. Jadi jenengan bisa sebutkan saja mungkin dalam kurung atau dalam penjelasan bahwa medsos yang jenengan maksud ini terutamanya adalah WA Group dan IG misalnya gitu ya. Jadi fokus itu yang pertama. Nanti bisa apa namanya dipertimbangkan lagi rasan-rasan atau konsultasi dengan Pak Mentor media yang paling baik itu apa yang di masyarakat jenengan paling familiar karena tipologi masyarakat beda-beda mungkin ada yang senang IG banyak kaula mudanya ya familiar dengan Instagram ada yang agak tua itu senangnya Facebook ada yang sukanya WA dan seterusnya. PNS mau tambah lagi gitu ya, mau menjangkau yang lebih luas dipersilahkan. Mau ya waktu ya Mas. Kemudian tadi jenengan menyebutkan menyusun SOP ya, ada tahapan dalam apa rancangan jenengan ada tahapan kegiatan menyusun SOP. Kalau tidak salah SOP itu belum belum porsinya jenengan dulu gitu ya. Jenengan itu nanti eh, belum berhak untuk membuat SOP karena masih CPNS. Jadi mungkin apa ya? Bukan bukan SOP namanya, terlalu tinggi nanti ya. Mungkin bisa dibilang panduan apa-apa gitu, manual gitu. Ya, jenengan menyampaikannya bukan SOP. Nanti kalau sudah jadi PNS baru bikin SOP yang banyak tiap
tiap kegiatan bikin SOP-nya bagus sekali ya. Oke, yang kedua itu ya Mas ya, sudah bisa dicatat nggih, dipahami nggih. Kemudian yang ketiga, eh, tahapan kegiatan yang di output matriknya bisa ditampilkan tadi, matrik kegiatan. Ya, tadi Ya, saya Bu. melihat ada sedikit yang kurang srek Hmm. di Di matriknya nggih, Bu. nggih, Mas matriknya. Ya, Nah, oke. niki. Nah, ini ya Mas, nanti diperbaiki atau Nggih, dibaca ulang untuk nggih. tahapan kegiatan dan output itu sebaiknya linier. Artinya kalau di sini tahapan kegiatan satu membuat akun, maka Ya. outputnya adalah adanya akun. Nah, nggih. Tersedianya atau terbentuknya akun. Kemudian kalau yang kedua, tahapan mengumpulkan data, maka outputnya itu langsung bisa dibaca sampingnya, bahwa outputnya atau hasilnya itu adalah data yang diinginkan atau data yang dimaksud. Nggih, Jadi Bu. mudah membaca tagihannya. Kalau Baik. yang ketiga, menganalisis kendala, maka outputnya adalah hasil analisis mestinya. Iya, baik, Bu. Ya, oke. Yang Diperbaiki. keempat, ada koordinasi. Di situ hasilnya adalah hasil dari koordinasi itu. Maka Baik, Bu. jenengan bikin yang gampang seperti itu satu persatu. Jadi kalau dilihat apakah progresnya sudah ada dari setiap tahapan kegiatan, jenengan tinggal menyampaikan ini tagihannya ini ada Pak, ini tagihannya ini ada Pak, dicentang, centang, centang gitu ya. Jadi Baik, Bu. memudahkan jenengan dan juga Pak mentor untuk mengecek gitu. Baik, Bu. Sampai ke bawah kayak gitu Mas nanti Nggih, Bu. Nanti ya kan. diperbaiki. Oke, terus satu lagi tadi jenengan menyebutkan anggaran ya. Untuk Latsar ini untuk CPNS belum ada anggaran Mas. Baik, Bu. Jadi, nggih. Jadi untuk pembiayaan, penganggaran zero ya. Baik. Mohon nanti jenengan berpikir memutar cara gimana anggarannya itu nggak ada tapi kegiatannya ada dan hasilnya Baik, ada. Bu. Baik, baik, baik. Oke, jadi itu yang diharapkan untuk kegiatan jenengan, perbaikan. Overall semuanya sudah bagus, hanya perlu sedikit Baik, Bu. poles-poles sana sini dan perbaikan. Tidak begitu apa berat untuk jenengan dalam waktu yang ada nanti bisa Ya, direvisi dan bisa baik. ditindaklanjuti. Nganten Pak Jun, pencermatan Iya. dari saya. Terima kasih. Ada 4 hal nggih, pun dicatat nggih. Nggih, Bu. Sampun. Oke, makasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih Oke. masukannya. Terima kasih Mbak Lili, Mas Lutfi, Mas Dovir. Nggih, Pak. Tadi ada 4 hal ya yang disampaikan, nanti mohon untuk diperbaiki dan Nggih, Pak. nanti Baik. jelas setelah selesai langsung pada apa itu nanti rencana langsung action ya ke lapangan nggih. Baik, Pak. Nggih. Baik. Nggih, demikian hal tadi jenengan turun dulu, di stop share dulu. Nggih, Pak. Oke, Baik. terima kasih Mas Dovir. Baik, Terus Pak. Pak Sama-sama. Pak Terima kasih Mentor, semuanya. Nggih. Pak Matur Mentor nuwun, dan Pak eh, Deden. Pak Mentor dan Mbak Lili. Baik, Siap. saya ucapkan banyak terima kasih, sukses selalu, nggih. Eh, Mohon eh, untuk undur diri. Saya lanjutkan Mbak Lisa, monggo. Mentornya sudah siap Mbak Lisa? Oh sudah, Mbak Lisa, nggih.